Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Wulandari Utami dengan NIM 215144034. Dan saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester 6 dari Politeknik Negeri Bandung dengan jurusan akuntansi dan juga prodi keuangan syariah. Dan saat ini saya akan membuat tutorial untuk melakukan pengujian komparasi independen sampel t-test untuk data parametrik, yang dimana hal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi kuantitatif bisnis syariah. Dan pada uji beda ini bertujuan untuk menguji apakah dua kelompok yang ada berasal dari populasi yang sama atau tidak, serta membandingkan apakah rata-rata dua kelompok sampel yang independen tersebut berbeda secara statistik. Dan ada pula syarat untuk independen sampel t-test ini yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adanya skala data metrik interval ataupun rasio. Yang kedua, kelompok data harus saling bebas atau tidak berpasangan. Dan yang ketiga, data per kelompok harus berdistribusi secara normal. Dan juga yang keempat, variansi antar kelompok harus sama atau homogen. Nah, gimana sih cara menguji data tersebut? Apakah berasal dari populasi yang berbeda ataupun sama? Apakah identik ataupun tidak identik? Jadi, ayo ikutin tutorial aku sampai beres ya. Oke, teman-teman. Jadi, di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus uji independen sampel t-test, dan di sini juga saya sudah menyiapkan data yang akan diuji ini. Seperti yang terlihat di layar ini ya teman-teman. Dan mengapa tertulisnya seperti ini? Jadi di sini saya memiliki data dari nomor 1 hingga 37. Nah, jadi biasanya itu kan saat pengujian penginputan data itu akan berbeda dengan input data uji coba yang lain. Yang biasanya satu kelompok atau dua kelompok itu akan saling berhubungan. Tetapi di sini itu kelompok pertama dan kelompok kedua itu akan disatukan dalam satu kolom seperti ini. Jadi di sini tuh ada kelompok bank 1 dari nomor 1 hingga nomor 20. Dan untuk kelompok bank 2 itu dari nomor 21 hingga 37. Dan juga yang kedua ini kolom lainnya itu dengan memberikan kode 1 untuk kelompok pertama dan kode 2 untuk kelompok yang kedua. Nah, setelah memasukkan data itu, langkah selanjutnya adalah klik variable view yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Nah, pada kelompok bank lain ini, dan di sini itu ada value. Kita klik 3 titik itu, value-nya kita masukkan kelompok 1, angka 1, dan yang labelnya itu kita isikan PT Bank Mandiri. Setelah itu kita add, lalu value-nya kedua untuk kelompok bank yang kedua tadi, dan yang ini adalah labelnya PT Bank Rakyat Indonesia. Setelah itu kita add kembali. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita kembali kepada data view. Kita ke data. Lalu, nah, jadi kelompok bank yang tadinya berisikan kelompok 1 dan 2, setelah diinput akan menjadi PT Bank Mandiri sesuai kelompoknya dan juga PT Bank Rakyat Indonesia. Setelah itu, kita akan melakukan uji normalitas, yang dimana uji normalitas itu dilakukan untuk sebelum kita uji perbedaannya. Maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas, yang dimana di sini kita akan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Dan hipotesis yang akan diajukan itu yang pertama ada hipotesis 0 atau HO. Jika lebih dari 0,05 maka data akan terdistribusi secara normal. Dan kebalikannya jika HA tidak terdistribusi secara normal, maka data yang diperoleh itu kurang dari 0,05. Dan kriteria pengambilan keputusannya itu jika sig-p value-nya kurang dari 0,05, maka H akan diterima atau HO gagal diterima. Artinya data tidak berdistribusi secara normal. Dan yang kedua, sebaliknya, jika sig-p value lebih dari 0,05, maka HO akan diterima atau HA akan gagal diterima. Artinya data terdistribusi secara normal. Dan juga kita akan melakukan uji normalitas ya teman-teman. Kita akan ke menu analyze, kita ke descriptive statistik, lalu ke explore.
Setelah itu ini sudah, nah biasanya tuh kayak gini teman-teman, kita balikin dulu. Nah jadi nanti yang ROA-nya itu ke sini, yang ininya ke ROA-nya ke dependent list dan juga kelompok banknya ke factor list. Setelah itu kita ke plots, lalu normality-nya di checklist ya teman-teman. Setelah itu klik continue, lalu oke. Nah kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah nanti akan muncul seperti ini dan sudah muncul ya teman-teman, ini test of normality-nya. Dan yang didapatkan itu bagi PT Bank Mandiri SIG-nya ada 200 juga yang PT Bank Rakyat Indonesia-nya. Nah, di sini aku langsung di keyword ini teman-teman, jadi biar cepat. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dilihat. Jadi pada output the of normality terlihat bahwa nilai SIG p-value-nya itu 200, itu lebih dari 0,05 yang berarti HO-nya itu akan diterima dan data akan berdistribusi secara normal. Catatan juga untuk normalitas kelompok data independen nilai SIG p-value itu kan harus lebih dari 0,05. Maka HO diterima atau data akan berdistribusi secara normal. Jika salah satu kelompok memiliki SIG kurang dari 0,05, maka HA-nya akan diterima. Artinya data tidak berdistribusi secara normal. Nah, setelah uji normalitas, sekarang kita akan melakukan asumsi independent sample t-test. Kita balik lagi ya teman-teman ke SPSS-nya. Nah, jadi pada menu utama SPSS ini kita ada menu analis, lalu klik cari ini convenience ya teman-teman, lalu klik independent sample t-test. Setelah itu, nah ini tuh harusnya ada di sini. Nah, yang pertama ini ROA-nya kita pindahkan ke test variables. Lalu yang kelompok banknya kita pindahkan ke grouping variables. Setelah itu kita klik define groups-nya. Nah, di sini tertera di grup 1 ada nomor 1 dan di grup 2 ada nomor 2. Nah, mengapa? Jadi di 1 ini menandakan bahwa ini adalah kelompok 1 yang dimana itu adalah PT Bank Mandiri. Sedangkan yang grup 22 ini menandakan bahwa ini adalah kelompok Bank Rakyat Indonesia. Setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, jadi di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ada grup statistiknya. Jadi ini itu adalah rata-rata ROA dari PT Bank Mandiri dan juga rata-rata ROA dari PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi di sini aku udah pindahkan ke Word. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada bagian pertama terlihat dari ringkasan statistik dari kedua kelompok PT Bank Mandiri dan juga PT Bank Rakyat Indonesia. Untuk nilai rata-rata ROA dari PT Bank Mandiri adalah sebesar 49,9.000. Sedangkan nilai rata-rata ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar 57,2353. Dan terlihat secara absolut bahwa rata-rata ROA PT Bank Rakyat Indonesia ini memiliki rata-rata nilai lebih tinggi ya teman-teman daripada nilai rata-rata ROA dari PT Bank Mandiri itu sendiri. Setelah itu, kita kembali lagi ke SPSS. Oke teman-teman, jadi sebelum melihat hasil uji ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji homogenitas pada independent sample t-testnya, yaitu untuk menguji asumsi apakah penyebaran populasi untuk kedua kelompok sampel tersebut sama ataukah berbeda dengan melihat nilai Levin testnya. Nah, untuk membuat hipotesis untuk menentukan apakah varians dari dua sampel bebas sama itu atau berbeda. Nah, jika hasil yang diperoleh itu lebih dari 0,05, maka HO-nya akan diterima. Dan varians ROA dari PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia adalah sama. Maka kebalikannya, jika hasil yang diperoleh itu ternyata kurang dari 0,05, maka HA-nya yang akan diterima. Maka dari itu, varians dari ROA dari PT Bank Mandiri dan juga PT Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda. Nah, setelah dilihat ini di sini ada independent sample t-testnya ya teman-teman, dan sudah terlihat juga ROA dari
Bank Mandiri dan juga Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini sudah saya salin, maka diperoleh seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk living testnya tuh mendapatkan SIG sebesar 138, maka dapat disimpulkan ini tuh kan pastinya lebih dari 0,05 ya. Maka dari itu terlihat bahwa tingkat signifikansi living test sebesar 138. Nah, oke. Jadi di sini juga terlihat bahwa tingkat sig to talentnya ini juga sama, lebih dari 0,05 ya teman-teman. Jadi untuk PT Bank Mandirinya itu 0,11 dan juga untuk PT Bank Rakyat Indonesianya itu 0,09. Maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya itu diterima atau kedua rata-rata populasi adalah identik, dan juga rata-rata ROA dari PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia ini tidak berbeda secara nyata. Dan hal ini juga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara rata-rata dari ROA PT Bank Mandiri dan juga PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman setelah rangkaian yang sudah kita lakukan dari awal tadi, dari melakukan uji normalitas hingga melakukan uji independen sampel test, dapat kita simpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia ini memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan PT Bank Mandiri. Dan juga setelah melakukan analisis hingga akhir, dapat disimpulkan juga bahwasannya PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Mandiri ini juga mempunyai hal yang identik, jadi sama gitu ya teman-teman, tidak berbeda. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah untuk video mengenai uji independen sampel test data parametrik sudah selesai. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam tutorialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.